Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amasya Ananta Prabaswara dengan NIM 200199032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu matematikawan yang bernama John Forbes Nash. Oke, simak terus videonya ya. Profil singkat. Nama lengkap adalah John Forbes Nash yang sering kita sebut juga dengan Bapak Nash. Beliau lahir pada tanggal 13 Juni 1928 di Bluefield, West Virginia, Amerika Serikat. Beliau meninggal pada 23 Mei 2015 pada umur yang ke-86. Beliau meninggal di dekat Monroe Township, Amerika Serikat. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Princeton, Institut Teknologi Carnegie. Beliau belajar di dalam bidang matematika dan bidang ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan cerita singkat dari Bapak John Forbes Nash. Berikut ceritanya. John Forbes Nash adalah seorang matematikawan dari negara Amerika Serikat yang ahli dalam bidang teori permainan dan geometri diferensial. Nash lahir dari ayah seorang teknisi elektronik dan ibu seorang guru bahasa Inggris dan bahasa Latin di sebuah sekolah menengah di Virginia. Nash tumbuh dalam sebuah keluarga yang bahagia dan mendidik dia untuk menjadi seorang yang jenius sejak kecil. Dia lebih suka belajar dan bermain sendiri. Ayahnya menuntutnya untuk belajar sains dan memastikan Nash menerima pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, di masa sekolahnya, Nash dikenal sebagai seorang anak yang kurang pergaulan. Nash sendiri menganggap olahraga dan kegiatan kesenian sebagai penghambat dalam kegiatan belajar dan eksperimennya. Ketika itu, Nash sudah menyadari akan potensi dirinya dan mulai bersikap arogan dan terlalu bangga akan dirinya sendiri. Pada tahun terakhirnya di sekolah menengah atas, Nash menjadi satu dari 10 penerima beasiswa Westinghouse di Amerika Serikat. Ia kemudian belajar di Chandler Institute of Technology. Pada tahun 1948, ia telah mendapatkan gelar master dalam waktu hanya 3 tahun saja. Walaupun pada awalnya dia memilih untuk belajar teknik, namun dalam waktu 1 tahun, dia memutuskan untuk belajar matematika karena kecintaannya kepada ilmu hitung. Setelah lulus, Nash kembali belajar matematika di Princeton University dan menghebohkan kampusnya dengan menciptakan sebuah game yang ia namakan Nash Game. Permainan ini dianggap sangat menarik karena melibatkan strategi dan perencanaan untuk memainkannya. Di Princeton, Nash belajar game teori untuk menyempurnakan game ciptaannya yang kemudian berkembang menjadi teori ciptaannya sendiri yang ia sebut dengan Nash Equilibrium ataupun Nash keseimbangan. Nash jarang menghadiri kelas dan lebih memfokuskan dirinya pada pengembangan teorinya. Setelah mendapatkan gelar PhD, Nash pergi ke Boston untuk menjadi profesor di Massachusetts Institute of Technology. Ia dijuluki profesor kecil oleh mahasiswanya karena dia sangatlah muda. Tetapi Nash menganggap dirinya golongan elit dan menampakkan sikap arogannya. Sikap ini membuat para koleganya jengkel, namun para koleganya memaklumi karena kejeniusannya. Sebentar saja, Nash telah membuat gebrakan baru di dunia matematika dengan menemukan geometri dan persamaan parsial diferensial. Pada tahun 1958, ia muncul di sampul majalah Fortune dan disebut sebagai bintang baru dalam dunia matematika. Namun ia masih belum puas karena belum berhasil memenangkan medali Fields, penghargaan tertinggi dalam dunia matematika. Oke, selanjutnya adalah moto dari John yang saya petik, yaitu I live our believers in numbers and the equation and logic that led to reason, yang artinya saya selalu percaya pada angka dan persamaan dan logika yang mengarah saya pada pelajaran. Di sini profesi dari Nash adalah yang pertama
matematikawan, dosen atau pengajar, ekonom, dan juga penulis. Karyanya yang sangat terkenal yaitu Equilibrium Points Impression Games yang tadi saya sebutkan, yaitu game keseimbangan, dan juga Turn Person Cooperative Games, Where Aggregate Manage Brothers. Yang keempat adalah game NAS. Dicetuskan NAS pertama kali diterbitkan pada 1950 dan dikenal dengan sebutan NAS Equilibrium ataupun disebut NAS keseimbangan tadi ya. Oke, selanjutnya adalah teladan yang saya petik dari cerita John Forbes NAS, yaitu kepintaran adalah hal yang penting, tetapi tidak hal yang paling penting. Janganlah angkuh dengan keadaanmu, tetapi perbaikilah sikapmu dan perbuatanmu. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata dan juga perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.